jalinan silaturahmi di antara sesama kita, sesama pejalan ilmu yang selalu berjalan di jalan pengetahuan ilmu hakikatullah wa ma'rifatullah. Salawat dan salam selalu terhantarkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga ahlul bait beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat dan juga kepada sekalian umat pengikut-pengikut beliau yang selalu berusaha mengikuti jalan Rasulullah SAW. Maka semoga kita semua pun termasuk orang yang berikhtiar, berusaha berjalan di jalan Rasulullah SAW. Satu hal yang sudah seringkali diulang-ulang namun menjadi pondasi bagi setiap diri yang bersungguh-sungguh untuk berjalan menuju hakikat Allah di dalam ilmunya, yakni ma'rifatullah. Apa itu? Yakni kesimpulan daripada sir hakikatullah yang meliputi tiap-tiap segala sesuatu, termasuk meliputi setiap diri manusia, wabil khusus meliputi setiap diri kita, yakni yang dikatakan oleh sekalian para arif billah sebagai kesimpulan tasawuf, sebagai kesimpulan hakikat di dalam pandangan rasa kesadaran. Apa itu? Yakni syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah. Itulah yang disepakati oleh para arif billah sebagai kesimpulan tasawuf. Syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah, yang artinya syuhudul wahdah fil kasrah ialah menyaksikan di dalam pengerasa batin, di dalam pengerasa hati, menyaksikan bahwa ada yang satu pada diri, dan yang satu pada diri itu ada juga pada yang banyak. Yang banyak yang dimaksud, kalau kita berkumpul seperti ini banyak namanya, ya kan? Kalau sendirian individu. Ketika kita menyaksikan yang hidup, ketika kita menyaksikan yang satu dalam pengerasa batin di diri kita,
maka yang satu yang kita saksikan pada diri kita itu ada juga pada yang banyak ini nah. Ada pada yang banyak. Artinya kalau bahasa tasawufnya itu tidak belain. Tidak belain. Di dalam pembelajaran dasar dikatakan pada huruf alif ada titik, pada huruf ba ada titik, pada huruf ta juga ada titik, pada angka 1 ada titik, pada angka 2 juga ada titik, pada angka 3 itu pun juga ada titik. Pada huruf-huruf apapun, pada angka-angka manapun, maka pada kesemuanya ada titik. Nah, itu pembelajaran kita. Titik itu ya simbol yang satu yang ada pada diri, dan yang satu pada diri itu ada pada yang banyak. Syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah. Yang satu yang ada pada diri itu ada pada yang banyak. Begitu pula kebalikannya, yang ada pada yang banyak itu ya yang satu yang ada di diri kita juga. Bagaimana cara pakainya? Nah, cara pakainya itu ialah dengan mengetahui dan memahami, lalu kemudian dimengerti, kemudian pengsudahannya yakin. Apa itu yang satu pada diri? Yang satu pada diri itu yang disebut Nur Muhammad yang tersirat. Yang satu pada diri ialah Nur Muhammad yang tersirat. Tersirat itu kalau istilahnya itu apa namanya, kalau singkong itu diparut, lalu kemudian apa tuh namanya, diperas, lalu dibiarkan dulu, ada saripatinya kalau lah. Nah itu namanya Nur Muhammad yang tersirat. Kada kelihatan lagi singkongnya, tapi saripati tadi itu ya singkong juga, ya kan? Nah seperti itu. Nur Muhammad wujud azalinya kada terlihat, wujud azalinya. Nur Muhammad wujud azalinya tidak terlihat. Tapi Nur Muhammad yang tersirat atau saripatinya tadi, ibarat singkong tadi yang diparut dan diperas, itulah yang ada pada setiap diri kita yang dinamakan roh atau roh. Jadi kesimpulannya, roh itu atau roh yang ada pada setiap diri kita adalah Nur Muhammad yang tersirat. Sekali lagi, roh atau roh yang ada pada setiap diri kita itu adalah Nur Muhammad yang tersirat. Atau bisa juga disebut dengan bahasa lain. Jadi jangan terkecoh dengan bahasa, yang penting paham, tahu. Sebutan lainnya Nur Muhammad tersirat itu, sebutan lainnya ialah Sir Rasulullah. Itu sebutan lainnya. Jadi jangan terkecoh.
ketika kita mendengar kalimat sir Rasulullah, itu berarti yang dimaksud Nur Muhammad yang tersirat. Yang dikatakan sir Rasulullah itu yang maksudnya adalah Nur Muhammad tersirat ialah roh pada diri. Itu dipahami bujur-bujur. Jadi jangan lagi apa ngarannya lupa. Lalu karena kebingungan sendiri, Nur Muhammad dan tersirat itu yang mana lah dan apalah, si Rasulullah itu yang mana lagi lah, roh itu yang mana lagi, kayak itu. Padahal itu juga hanya penyebutannya yang berbeda. Roh atau roh itulah Muhammad yang tersirat. Disebut juga sir Rasulullah, tersirat pada setiap diri. Tersirat pada setiap diri. Maka berarti Nur Muhammad yang tersirat itu pada diri si A ialah Nur Muhammad yang tersirat yang ada juga pada diri si B, dan yang ada juga pada diri si C. Kayak itulah. Nur Muhammad yang tersirat itu ada pada diri si Fulan, ya ada juga pada diri si Fulan yang lainnya. Insya Allah paham aja sudah kalau lah. Itulah yang dimaksud syuhudul wahdah. Saksikan olehmu yang satu. Apa? Nur Muhammad yang tersirat atau sir Rasulullah. Ia ada pada dirimu, juga ada pada diri saudaramu, juga ada pada diri sahabat-sahabatmu, juga ada pada diri setiap diri kita. Begitu. Itulah mengapa ditekankan sekali dalam suatu dalil bahwa Allah sangat membenci. Kalau Allah sudah membenci itu kan kada tahu lagi sudah. Kalau Allah marah itu masih belum seberapa, ya kan? Tapi kalau Allah sudah membenci, berarti itu kadarnya lebih lagi dari marah itu, lebih lagi dari murka. Apa dikatakan? Allah sangat membenci orang yang memutus tali silaturahmi. Bukan marah lagi, Allah membenci. Allah membenci orang yang memutuskan tali silaturahmi. Mengapa sampai dikatakan Allah membenci? Karena ketika seseorang itu dia memutuskan tali silaturahmi dengan sesamanya, berarti dia memisahkan Nur Muhammad yang tersirat di dirinya dengan Nur Muhammad yang ada pada saudaranya. Artinya ia tidak mengakui adanya Nur Muhammad yang tersirat. Begitu maksudnya. Artinya dia ingkar kepada Nur Muhammad yang tersirat pada dirinya, juga yang ada pada diri orang yang ia putuskan silaturahmi. Jadi jatuhnya ingkar itu akhirnya. Jatuhnya itu ingkar. Mereka yang memutus tali silaturahmi, jatuhnya ialah ingkar.
Mengingkari apa? Mengingkari akan adanya Nur Muhammad yang tersirat. Dan orang yang mengingkari Nur Muhammad yang tersirat, maka berarti dia mengingkari Allah. Kalau bahasa awamnya, bukankah pada dirimu dan pada diri mereka ada sifat Allah, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya kan? Ini bahasa awamnya. Bukankah pada dirimu dan pada diri mereka ada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Bahasa hakikatnya, bukankah pada dirimu dan pada diri mereka ada Nur Muhammad yang tersirat? Begitu maksudnya. Karena ia memutus tali silaturahim, maka berarti ia mengingkari Nur Muhammad yang tersirat. Maka berarti dia mengingkari sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu maksudnya. Kalau ia sudah mengingkari sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti mengingkari yang punya sifat, ya kan begitu Pak? Makanya dikatakan Allah sangat membenci orang yang memutuskan tali silaturahim. Di situ ada kata-kata rahim, silaturahim. Silah itu hubungan, silah itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Artinya antara engkau dan mereka ada hubungan kasih sayang Allah. Yang disebut tadi Nur Muhammad yang tersirat. Lalu dikatakan lagi, Allah sangat menyukai, Allah sangat menyukai orang-orang yang menyambung silaturahim. Yang memutuskan dibenci Allah, yang menyambung disayangi Allah, disukai Allah. Itulah mengapa menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah tradisi di mana saja pun berada, bahwa setiap perayaan Idul Fitri maka masing-masing kaum muslimin itu saling bertegur sapa, saling senyum satu dengan yang lain, saling bersalam-salaman satu dengan yang lain, dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Siapa tahu ada kesalahan-kesalahan yang kada tersengaja, ya lah, yang kada tersengaja, kada sengaja. Kayak apa nang kada sengaja? Nang kada sengaja bukan berarti nang kada sengaja itu pergi ke masjid bawa sandal buruk, boleh. Bawa sandal hanyar, begitu ditakuni kenapa kada sengaja terpakai. Nah, itulah yang dua. Masa kada terlihat, ya kan? Maka terlihat nang hanyar lawan nang buruk, ya kan? Kayak itulah. Namanya kada sengaja itu lain sebelahnya, itu kada sengaja. Begitu pulik dari masjid sampai rumah, ya kenapa kanan kiri beda? Nah itu kada sengaja tuh, itu kada sengaja. Tapi kalau perginya pakai sendal jepit, buliknya pakai pantoma, apa? Pantopel. Itu bukan kada disengaja, bukan kada sengaja, itu disengaja. Nah, begitu dipadahkan itu, lalu ujarnya ada dalilnya. Apa dalilnya? Tinggalkan nang buruk-buruk, ambil nang baik-baik. Ada kalau dalilnya lah. Nah itunya mana dalil?
Kenapa ya nang buruk ditinggal? Ada dalilnya. Apa dalilnya? Tinggalkan nang buruk, ambil nang baik. Mungkin ada di sini Duhulu, tapi lah Duhulu. Ini ada juga ada. Hah? Nah itu menyambung silaturahmi tadi. Dalam 1 tahun penuh, mana tahu kita sudah, ya kan? Dalam 1 tahun penuh itu berapa hari? 365 hari, kawan. Bisa aja dari 365 hari itu, entah di hari-hari keberapa, ada mungkin tanpa sengaja kita memutus silaturahmi, tanpa sengaja. Maka itulah momennya di dalam Idul Fitri. Pemaparan lalu kita. Sebab ketika engkau memusuhi saudaramu, hakikatnya engkau sudah memutuskan. Pahamlah? Memusuhi saudaramu lewat dari 3 hari, ya kan? Kayak itu kalau dalilnya. Makanya sampai dikatakan sesama mukmin itu bersaudara. Maka ketika engkau bermusuhan, jangan sampai lewat dari 3 hari. Ini 3 tahun. Ada 2 bermusuhan 3 tahun. Kalau kurang dari 3 hari itu masih kada apa-apa. 3 tahun. 3 tahun kayak apa? Maksudnya 3 tahun kada ke pondok-pondok. Oh, ya, dapat ini. Hah? Ya kalau ada aja kalau mungkin ada aja kalau. Oh ada yang 11 tahun ya paman. Ada lagi tambah lagi. Angkat tangan. Santai aja kita. Dari 365 hari itu tidak menutup kemungkinan mungkin ada sesama kita atau sesama saudara pemusuhan lebih dari 3 hari. Dikira kita kan apa-apa, dikira kita. Padahal bahasa hakikatnya saat itu engkau sudah memutuskan silaturahmi. Ini ilmu batin, bukan ilmu lahiriah. Ilmu lahiriah itu kadang-kadang kawan apa namanya memantau nang batin tadi kawan. Makanya sampai ada barometernya, jangan lebih dari 3 hari. Lebih 3 hari aja, tapi lebihnya 1 jam aja, sama aja. 2. Nah, kalau bahasa syariatnya nggak ketangkap itu, nggak ketangkap, dikiranya masih tersambung. Tapi dari bahasa batin, ilmu batin atau pengetahuan hakikat lewat dari 3 hari masih bersarakan, masih bermusuhan, itu ia memutuskan silaturahmi. Tapi setelah itu dia memang ada pang 7 hari bermusuhan. Tapi saat itu setelah itu berkawanan pulang. Tapi kada pemaafan. Nah sama aja. Kan kita aja, berpandiran aja, kita berkomunikasi aja, kita bincang-bincang aja, tapi ada pemaafan lah. Kada dapat. Nah itu sama kan. Karena itulah ketika sesama saudara muslim itu, sesama mukmin itu, ketika dia berjabat tangan, saling ridho meridhoi satu dengan yang lain, saat dia bersalaman, saat itulah para malaikat mendoakan mereka. Saat itulah Allah menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya, bahkan sebelum tangan itu berlepasan satu dengan yang lain. Ini yang perlu kita kupas, sehingga karena kita kadang mengetahui dari 365 hari tadi, bisa saja mungkin ada waktu-waktunya kita sempat bersarakan itu apa geram?
berpisahan gitu kan, kada mau terdapat, kada mau bertamuan, padahal tetanggaan, padahal bertetangga, tapi kada mau bertamuan, akan berarti bersalakan, artinya bermusuhan dong, ya lah, apalagi satu pondok. Tetamu Jepang di pondok, tapi yang satu duduk di ujung sana, Iya. yang satu duduk di ujung sini. Tapi senyumnya ada. Nah, tapi bersenyuman aja lah, bersenyuman aja, tapi pahit aja. Nang satu senyumnya pahit, nang satu senyumnya kecut. Nah, sama Ya aja. sudah. Begitu selesai belajaran bersalaman, ke belakang, kenapa sakit parut dia? Padahal menghindari supaya kada bersalaman. Nang satu maka mau aja pemaafan, maka mencari mana lah, kan gitu bisa jadi. Nah, saat inilah kita perbaiki diri batin kita. Karena hakikatnya, ini kita kembali hakikat lagi, ilmu batin. Momen silaturahmi pada hari Idul Fitri itu sama keutamaannya dengan orang yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu keutamaannya. Ketika ia memanfaatkan momen Idul Fitri untuk bersilaturahmi, untuk saling memaafkan, untuk saling meridhoi, maka sama keutamaannya dengan dia mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Berarti tawaf itu lah. Ada dalam suatu hadis dikatakan dengan bahasa yang simbolis, dengan bahasa mantik dikatakan Hajar Aswad itu adalah bagaikan tangan kanannya Allah. Nah, dalam suatu hadis ada dikatakan Hajar Aswad itu adalah bagaikan tangan kanannya Allah. Maksudnya apa? Mereka yang bertawaf, mereka sedang bersalaman dengan Allah. Walaupun secara lahiriah dia tidak bisa menyentuh Ka'bah, ya lah, karena saking padatnya orang, saking banyaknya orang berebutan untuk mencium Hajar Aswad. Tapi sunnahnya dia dapat. Apa sunnahnya? Ketika dia berputar dari rukun Hajar Aswad, dia melambaikan tangan. Kayak itu kalau lah. Sunnahnya orang umrah tadi atau orang haji tadi. Di saat dia sampai di rukun Hajar Aswad, dia melambaikan tangan. Artinya apa? Dia sedang bersalaman dengan Allah. Nah, dalam ilmu batin, dalam pandangan hakikat, bertemunya seseorang saudara dalam iman dan keyakinan dengan saudaranya yang lain, lalu mereka saling ridho satu dengan yang lain, mereka bersalaman satu dengan yang lain, sama halnya antara satu dengan yang lain sedang bersalaman dengan Allah. Makanya malaikat merahmati, lalu Allah mengampunkan, menggugurkan dosa mereka berdua sebelum jabat tangan itu lepas dari keduanya. Dimaafkan, diampunkan Allah. Itulah momen yang istimewa di dalam pertemuan silaturahim di hari Idul Fitri. Bahkan kalau bisa setiap hari, kalau bisa, artinya jangan menunggu Idul Fitri aja. Nah itu kalau orang sadar, artinya kalau orang sadar begitu inya sare lawan saudaranya, ada bisikan di hatinya, kada mau berdapat lawan saudaranya, lawan bisikan itu.
lawan bisikan itu. Ketika ada bisikan, aku kadang mau lagi berdapat lawannya, balik apa? Balik kalau kayak itu aku datanginya, aku palukinya. Nah kayak itu nah, dilawan. Jangan ketika di hati tadi itu bisikan tadi, aku kadang mau lagi berdapat lawannya, lalu kadang berdapat. Sudah kayak itu pakai ilmu selisih pulang. Aku shot ikan dot. Tambahnya memutus yang lain, maka pakai ilmu selisih pulang. Kenapa ikan pakai ilmu selisih? Aku bisi hutang lainnya aja. Lain pulang 1,2. Lalu beristilah pakai ilmu selisih. Kalau ada sebab-sebab tertentu, oke lah silahkan. Ini kan ada masalah-masalah macam kayak itu. Cuman besarkan masalah tukar sandal aja. Cuman masalah tukar sandal aja. Lalu kemudian bermusuhan lebih dari 3 hari 3 malam kada bertanggungan. Lebih dari 3 hari 3 malam kada mau berkumpul lagi. Nah seperti itu. Maka keutamaan seseorang itu ketika ia berkumpul silaturahmi di hari Idul Fitri, dia ikhlaskan hatinya, dia relakan hatinya, dia ridhoi hatinya, dia hancurkan keegoan dirinya. Hah? Coba lihat orang tawaf itu, lihat orang tawaf itu, nang kaya kan nang miskin kah sama di situ, nang pejabat kan nang kada pejabat kah sama di situ. Hah? Kada ada bedanya di situ. Kenapa? Ego runtuh di situ. Maunya presiden kah bukan presiden kah sama ketika tawaf. Nah begitulah silaturahmi itu ketika ia jaga, ia pelihara, lalu kemudian ia jalin dengan saling meruntuhkan, saling menghancurkan keegoan satu dengan yang lain. Jadi kan ada lagi istilah aku mah sekadar mau mendapat loninya, itu jangan, itu ego ngarannya. Itu ego ngarannya. Hancurkan itu, pandang Nur Muhammad yang tersirat. Ya Allah. Ya. Pandang Nur Muhammad yang tersirat. Memang secara lahiriah adalah si fulan, tapi di dalam dirinya atau di balik dirinya ada Nur Muhammad yang tersirat. Maka sambung hubungan Nur Muhammad yang tersirat itu yang ada di dirimu dan yang ada di diri mereka. Karena itulah saat engkau bersalaman, engkau saling mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, ya kan? Ketika mukmin satu dengan mukmin yang lainnya dia bersalaman, ada nang berpalukan, dia sama-sama mengucap Allahumma sholli ala Muhammad, ya kan? Artinya apa? Yang satu melihat Muhammad, yang satu juga Muhammad ke lawannya tadi, ke saudaranya tadi. Itu maksudnya kenapa ketika bersalaman maka mereka mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad ketika bersalaman. Kenapa? Karena antara satu dengan yang lain tadi tersirat Nur Muhammad. Ada sir Rasulullah pada diri satu dengan yang lain. Karena itulah keutamaannya sampai-sampai dikatakan Allah menyukai orang yang menyambung silaturahmi. Bahkan Allah membenci orang yang memutuskan silaturahim. Dalam pandangan hakikat, dalam ilmu batin, ketika seseorang itu dia bermusuh-musuhan dengan sesama saudaranya lebih dari 3 hari, maka itu sudah tercatat ia memutuskan hubungan silaturahim.
diingat baik-baik, jangan sampai lebih dari 3 hari. Kadang lebih dari 3 hari kurang 10 menit ya. Jadi hitungnya yang penting jangan lewat 3 hari. Sudah kurang lagi 10 menit aja pemaafan ya kan. Kenapa kayak itu belum puas lagi aku ya. Belum puas apa? Belum puas aku jengkel ininya aja. Janganlah. Nah, maka manfaatkanlah momen-momen yang terbaik ini di dalam Idul Fitri, walaupun ini hari keempat, katakanlah demikian ya. Dalam bahasa hakikat, jika perlu setiap hari adalah Idul Fitri. Itu bahasa hakikatnya dah. Jika perlu setiap hari adalah Idul Fitri, sehingga kadang ada sangkal di hati kita dengan siapapun, termasuk dengan diri kita sendiri. Itu namanya Idul Fitri, artinya dia telah kembali kepada fitrah sucinya yang berasal dari yang maha suci. Dia pun kembali kepada yang maha suci, sehingga Allah sucikan dirinya zahiru wal batinu. Maka semoga dari kita semua yang tidak tersadari, yang tidak tersadari dari diri kita kepada sesama saudara kita, maka ikhlaskan satu dengan yang lain, relakan satu dengan yang lain, ridhoi satu dengan yang lain, dan pandanglah engkau dan dia adalah satu di dalam nur Muhammad yang tersirat. Jika engkau pakai itu, maka terang benderanglah hatimu, karena saudaramu akan menerangi dirimu dan dirimu pun akan menerangi dirimu, sehingga engkau dan sesamamu akan sama-sama bercahaya di dalam cahaya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian apa yang saya sampaikan di siang hari ini. Semoga itu menjadi acuan setiap diri kita dan menjadi keyakinan di setiap diri kita, sehingga betul-betul batin kita terus berikhtiar, terus berusaha untuk memperbaiki diri, untuk selalu berada di dalam cahaya Nur Muhammad SAW. Maka janganlah engkau menyakiti sesama saudaramu, karena ketika engkau memusuhi saudaramu, sesungguhnya engkau telah menyakiti saudaramu. Dan jangan pula lah engkau membicarakan keburukan-keburukan saudaramu. Apa bahasa ilmunya? Gibah kah? Hah? Kadejar kada gibah, hanya bertukar informasi, sama aja kah? Supaya kada kelihatan gibahnya, lalu jarnya ya, aku ini lain begibah, aku ini berbagi informasi lawan tukang sayur. Maka siapa yang membicarakan saudaranya, maka sama halnya dia telah memakan bangkai saudaranya sendiri. Mungkin di bulan puasa dia stop makan nasi, mungkin di bulan puasa dia stop minum es campur, tapi di bulan puasa dia malah justru memakan bangkai saudaranya sendiri. Yang bagaimana itu? Bulan puasa membicarakan saudaranya, dia stop makan nasi, dia stop minum es, tapi dia secara batin telah memakan bangkai saudaranya. Maka semoga dari kita Allah permudah diri kita untuk mendapatkan ampunan-ampunan Allah. Allah sayangi setiap diri kita, sehingga diri kita bisa mengikhlaskan dan merelakan dan juga meridhoi sesama saudara kita. Kemudian nanti sesama kita sama-sama saling merasakan kasih sayang Allah dan saling memaafkan satu dengan yang lain di dalam kasih sayang Allah yang tersiratkan pada sir baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertakbiran dulu sesama kita, ikuti aja. Nanti setelah itu baru kita berdirian, lalu kita bersalam-salaman satu dengan yang lain. Yang laki-laki sesama laki-laki, yang perempuan sesama perempuan, silakan. Kecuali yang merasa adalah mahram, maka boleh bersalaman juga silakan. Atau yang sudah biasa silakan. Ya. Sambil kita bertakbir, tolong yang di luar nanti minumannya sambil digeser-geser. Ya.
sambil digeser-geser sambil kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah